Halo semuanya, selamat datang di channel saya bersama saya Ibnu Ruzadi Wono. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tema materi pada hari ini terkait Rengas Dengklok, sehari yang mengubah nasib bangsa. Baik, pertama-tama saya tentu tidak sendirian, tentu ada teman-teman saya, dua orang saya di samping ini. Ada dua orang, Mas Rifki dan juga Mbak Arisa. Silakan. Ya, selamat. Baik, selamat datang. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan ini dua teman saya. Dulu saya Maulana. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Kita akan membahas terkait Rengas Dengklok, tentunya sebelum waktu kemerdekaan itu tiba. Pertama-tama terdapat momen dramatis dalam kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok hanya berlangsung 1 hari, namun dampaknya sangat luar biasa sekali. Ya, Benar banget, banyak orang tahu proklamasi 17 Agustus itu, tapi sedikit yang sadar bahwa sehari sebelumnya terjadi ketegangan politik yang hampir membuat kesempatan kemerdekaannya hilang. Oke, kita akan membahas selanjutnya kenapa sih peristiwa ini benar-benar penting sekali, walaupun hanya sekilas di dalam buku sejarah. Karena sebuah itu sangat penting. Kalau peristiwa ini gagal, maka proklamasi pada 17 Agustus tidak akan kita kenal seperti sekarang. nah di sini juga kita akan membahas tentang konflik antara golongan pemuda dan golongan tua juga. Sebelum proklamasi itu terjadi. Sebelum proklamasi itu, oke, I see. Baik, kita mundur sedikit pada saat itu tanggal 15 Agustus 1945, yang dimana saat itu Jepang telah menyerah kepada sekutu. Lalu saat Jepang menyerah sama sekutu itu, apa sih dampaknya bagi Indonesia? Dampaknya bagi Indonesia saat itu gimana? Bisa dijelaskan? Dampaknya itu besar. Nah, secara konsep, Jepang tuh sudah kalah dan tidak punya kekuasaan sah. Tapi masalahnya mereka masih bersenjata dan masih menguasai wilayah Indonesia. Berarti situasinya saat itu serba apa ya? Mendesak atau gimana gitu ya? Iya, betul. Jadi golongan muda itu melihat ini sebagai kesempatan emas. Tapi Soekarno-Hatta melihat ini juga risiko. Kalau bergeraknya itu terlalu cepat. Di sini mulai menarik karena ada ini yang muncul konflik muncul. Konflik yang muncul ya. Mulai menarik Iya. Oke. Konflik muncul setelah itu ya. Oke, baik. Di sini muncullah konflik. Saya mengira bahwa konflik itu justru muncul dari kaum golongan muda. Baik. Lantas mengapa? Karena apa? Kaum golongan muda ini justru mendesak bahwa proklamasi itu ingin segera dilaksanakan secepat-cepatnya. Proklamasi kemerdekaan dilakukan secepat-cepatnya karena mereka takut kemerdekaan hanya dianggap hadiah dari Jepang, atau bahkan mereka takut direbut kembali oleh sekutu. Ya. Iya. Lantas kenapa founding father kita Soekarno-Hatta justru malah menolak hal tersebut? Mereka sebenarnya bukan menolak, tapi hanya menyelamatkan rakyat. Sebenarnya Jepang masih ada, senjata juga masih lengkap. Tapi
jika salah langkah Oke. bisa terjadi pertumpahan darah besar. Oh, berarti dari perdebatan ini justru malah tidak ada kata sepakat ya dalam perdebatan ini. Oke, oke, oke. Baik, dari pembahasan tadi ya, setelah saya mengatakan perdebatan bahwa antara golongan muda tadi bahwa tidak tercapainya sepakat, lantas lalu terjadilah suatu hal yang cukup gimana ya, cukup bisa dibilang cukup ekstrim. Soekarno dan Hatta ini dibawa ke Rengas Dengklok. Itu sebenarnya itu bisa disebut pengamanan atau penculikan sebenarnya. Oke, secara teknis itu penculikan. Tapi niat golongan muda itu kan mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Oke, mengamankan. Nah, di Rengas Dengklok ini juga pemuda mendesak lagi. Proklamasi harus dilakukan pada saat itu juga. Oh, pemuda langsung mendesak begitu Iya, ya. benar. Namun setelah itu apakah Soekarno langsung setuju? Oh tidak, jadi perdebatan itu tetap terjadi. Tapi akhirnya dicapai kompromi dan proklamasi dilakukan di Jakarta Oke. secepat mungkin gitu. Jakarta Iya. secepat mungkin ya. Oke, seperti yang Anda katakan tadi, akhirnya setelah perdebatan panjang tadi, akhirnya mereka dapat berkompromi dan memutuskan proklamasi yang akan dilaksanakan secepat mungkin di Jakarta. Nah, lantas setelah mereka semua kembali di Jakarta, apa langkah-langkah yang ditempuh atau yang dilakukan mereka? Pada malam 16 Agustus, mereka itu berkumpul di rumah Laksamana Medan. Oh, Laksamana Medan. Bukankah dia perwira angkatan laut Jepang? Iya, tapi uniknya itu dia malah mendukung proses perumusan teks proklamasinya itu. Oke, mendukung teks proklamasi. Nah, Atas. pada saat itu juga Soekarno, Ahmad Subarjo, Hatta dan tokoh golongan muda Oke. langsung menyusun teks proklamasi yang singkat. Tapi singkat itu juga sangat bermakna yang besar. Oke, sampai mana bisa? Oke. Dalam satu malam itu juga Sayuti Melik mengetik teks tersebut yang langsung jadi Oke, teks proklamasi yang bisa di malam itu sejarah. diciptakan. Oke, setelah teks yang telah diketik oleh Sayuti Melik pada satu malam itu yang sudah jadi ya. Lantas selanjutnya pada pagi harinya tanggal 17 Agustus tahun 1945 peristiwa apa yang membuat saat pagi hari itu menjadi istimewa? Nah ini, jadi kesederhanaannya itu tidak ada protokol negara Oke. dan tidak ada kemewahan, hanya rakyat, terus rumah sederhana dan juga tekad mereka. Oh, tekad dari mereka. Oke. Dengan peristiwa ini juga banyak yang sering melupakan atas kejadian Rengas Dengklok yang terjadi sehari sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan terjadi. Padahal karena jika tidak ada peristiwa Rengas Dengklok, Mungkin ya. proklamasi ini mungkin Belum belum terjadi. Oke, ya belum terjadi ya. Ya, sampai Iya. mungkin ya belum proklamasi pada tanggal 17 saat itu ya. Oke, itu kembali. Mungkin setelah pembahasan yang telah kita lalui dari awal dan hingga akhir, mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa kita bisa belajar bahwa kemerdekaan lahir dari perdebatan, konflik, dan juga keberanian setelah mengambil resiko. Ya, benar sekali. Dari peristiwa Rengas Dengklok ini juga kita dapat menyimpulkan dan belajar juga bahwa perbedaan itu bisa menghasilkan keputusan yang sangat besar. Ya, keputusan yang besar hingga terjadinya proklamasi itu ya. Iya. Mungkin cukup yang dapat kami sampaikan. Kami berdua sampaikan tadi tentang peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi. Oke, Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan.
sampaikan. Terima kasih buat Mas Ibnu yang sudah mengundang kami berdua di podcast hari ini. Ya, dan saya juga tadi terima kasih kepada Mbak Anissa dan juga Mas Rifki yang telah membantu saya terkait sudah datang dan juga membahas proklamasi ini sebelum mereka demo ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan juga yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.